Saudara, serangan udara militer Israel menghancurkan Masjid Dar al-Mutakin di kawasan Yarmuk, pusat kota Gaza pada hari Selasa waktu setempat. Video amatir yang merekam detik-detik ledakan di bangunan Masjid al-Mutakin ini terlihat, dan bangunan seketika runtuh total dan rata dengan tanah akibat ledakan besar dari rudal jet tempur Israel. Rekaman amatir lain menunjukkan saat masjid di kota Gaza ini dihantam oleh serangan udara Israel. Media Palestina melaporkan bahwa pesawat Israel menyerang Masjid Al-Mutakin dekat kantor organisasi pemuda Kristen YMCA di pusat kota Gaza setelah warga diperingatkan untuk mengungsi dari daerah tersebut. Serangan turut meluluh lantakkan tenda-tenda pengungsian di sekitar masjid yang menjadi tempat bernaung warga Palestina yang kehilangan rumah mereka sebelumnya. Warga pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Dan situasi terkini di Gaza, Palestina, kita coba bahas bersama Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hadiki. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Baik Pak Hadiki, kondisi terkini di Gaza bagaimana? Apakah serangan Israel masih gencar saat ini? Ya baik, terima kasih. Untuk di Gaza sendiri saat ini serangan belum ada lagi. Jadi kalau dikatakan gencar itu memang seperti bulan Mei Juni ya 2025 itu setiap hari itu bisa sampai lebih dari 5 sampai 6 kali serangan atau pemboman ke situs-situs masyarakat ya berkumpul. Tapi kali ini memang pembomannya itu meningkat ya dari biasanya. Selama masa gencatan senjata itu tetap masih ada beberapa kali serangan atau pemboman, seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali serangan. Tapi kali ini memang menyasar daerah yang padat penduduk, tepatnya di lokasi kamp pengungsian di daerah kota Gaza atau Gaza City. Nah, menurut informasi yang Anda peroleh, Pak Hadiki, apakah hanya serangan udara atau ada pasukan darat yang juga menyerang sipil, Pak Hadiki? Selama ini memang setelah diangkatnya gencatan senjata di bulan Mei 2025, artinya sudah mulai masuk ke fase perang aktif kembali, sampai gencatan senjata terbaru di bulan Desember 2025, itu serangan yang dilakukan oleh pihak Israel itu selalu menggunakan mesin gitu ya. Jadi baik melalui drone maupun pesawat jet tempur. Yang menyasar langsung ke lingkungan atau komunitas warga. Sedangkan tentara-tentara Israel ini sendiri turun atau masuk itu ke daerah bagian utara Gaza yang saat ini memang sudah dibatasi atau dikosongkan. Iya. Nah, berdasarkan informasi terbaru yang juga kami beritakan tadi, serangan Israel kan ini sekarang semakin liar begitu, bahkan menyasar masjid, tempat ibadah. Menurut Anda atau informasi yang Anda peroleh, apa alasannya, Pak Hadiki? Ya, kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini sudah ada beberapa cukup banyak tagging atau pemantauan masyarakat Gaza gitu ya oleh pihak Israel yang ditandai gitu ya dengan menggunakan teknologi. Gitu. Ya kemungkinannya mereka mencoba mencegah ya aktivitas berserikat atau berkumpul masyarakat ini yang dikhawatirkan itu mengarah kepada gerakan-gerakan perlawanan gitu. Dan serangan ini juga yang saat ini terekam gitu ya, dan mungkin yang cukup besar itu menyasar masjid. Tapi sebenarnya sebelum ini dan beberapa waktu sebelumnya juga sudah ada juga serangan di daerah Gaza Selatan ya dan Gaza Tengah. Jadi memang intensitasnya cukup meningkat dan saya pikir perlu tetap kita berhati-hati, terutama buat masyarakat di dalam Gaza, karena setelah serangan seperti ini akan diikuti dengan pembatasan kembali keluar masuknya bantuan kemanusiaan. Oke. Nah, informasi yang saya peroleh juga, koreksi kalau saya salah, pada 20 Juli kemarin Mercy baru mengirimkan personel ya ke Gaza ya. Dan saat ini bagaimana? Apakah sudah sampai di sana dan kira-kira laporan mereka bagaimana pelayanan medis di sana, Pak Hadiki?
Ya baik. Relawan Mercy Indonesia dari Indonesia sudah tiba di Gaza dan saat ini posisinya berada di daerah Gaza Selatan di dalam area humanitarian yang memang sudah kita assign dan serangan yang terjadi yang diberitakan ini memang terjadi di daerah Gaza City atau di sebelah utaranya Gaza. Oke. Jadi tim kami memang belum secara langsung berinteraksi dengan teman-teman yang mengelola kasus yang imbas dari serangan ini. Tapi alhamdulillah saat ini aman. Oke, masih dalam keadaan aman karena memang jaraknya juga tidak terlalu dekat begitu ya dengan pusat serangan. Nah, kalau begitu kemarin-kemarin kan ada informasi bahwa bantuan dari luar Gaza ini sempat dibatasi atau bahkan ditutup sama sekali oleh pihak Israel. Saat ini bagaimana alur bantuan ataupun distribusi bantuan ke sana? Apakah memang sudah ada yang masuk ke jantung-jantung warga Gaza atau masih juga tertahan sampai saat ini? Ya, blokade total terhadap bantuan kemanusiaan memang sudah dibuka gitu ya. Terima kasih atas semua pihak-pihak yang terus bersuara terhadap kondisi ini. Namun jumlahnya memang masih sangat dibatasi. Meskipun demikian, dengan adanya aliran ya, bantuan kemanusiaan yang masuk ini membantu juga masyarakat Gaza yang ada di dalam, terutama untuk mengendalikan harga-harga dan krisis sosial yang terjadi. Jadi kami pikir memang di tengah banyaknya berbagai macam situasi saat ini, tetap menyuarakan situasi di dalam Gaza ini memang sangat penting untuk masyarakat di dalam Gaza itu sendiri. Ya. Dan yang paling dibutuhkan masyarakat Gaza saat ini apakah memang bantuan medis atau makanan atau bantuan apa yang paling dibutuhkan, Pak Hadiki? Ya, secara kebutuhan dasar tentu logistik sembako ya bahasa kita ya? itu merupakan hal yang memang sangat dibutuhkan, terutama untuk kelompok-kelompok rentan ya seperti bayi, ibu hamil, dan orang-orang dengan penyakit kronis gitu ya, yang memang mengalami keterbatasan obat-obatan. Di luar itu memang dukungan secara advokasi dan diplomasi kemanusiaan juga tetap harus disuarakan karena akar masalahnya adalah penjajahan. Ya, tentu saja doa terbaik untuk masyarakat Gaza dan juga personel Mercy yang juga sedang melakukan tugas di sana untuk menolong warga Gaza yang sedang kesulitan karena ada serangan-serangan sporadis dari Israel ini. Terima kasih sudah berbincang di Sapa Indonesia Malam, Ketua Presidium Mercy Hadiki Habib. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, sampai jumpa lagi Pak Hadiki.